Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. والصلاح الجسد والروح وطبط نسوه من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع. نريد أبدا إلى حضرتها رسول الله محمد عبد الله وسلم على آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام أجمعين. إلى أهل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان الدين. ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين ما كانوا حالت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها، ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وساعد في جمعية هذا المسجد والمعهد أن الله تغشاه المار بالمغفرة. ثم إلى روح سيد أحمد زيندان نفع بركاته وأسراره وأنواره، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال صلى الله عليه وسلم, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, russu sufufakum, rapatkan saf-saf kamu, wa qaribu bainaha, dan salinglah mendekat antara saf-saf kamu, wahadu bil anak, dan salinglah sejajar dengan leher-leher. Fawalladzi, maka demi yang nafsi biyadihi, jiwaku di tangannya, alladzi, inni la ara, sesungguhnya aku melihat asyaitana, setan, yadkhulu, masuk itu setan, min khalalis saf, daripada sela-sela renggang saf, ka'annahul hadaf, seperti itu setan al-hadaf, anak kambing. Kata Nabi, yang rapat loh safnya, jangan longgar. Kemudian yang saling berdekatan, jangan menjauh. Kemudian yang sejajar, lurus begitu. Sumpah, kata Nabi, aku ngelihat setan itu kalau ada longgar antara saf itu loncat-loncat setan seperti anaknya kambing. Karena itu aturan seperti pager gitu loh Pak, rapet ya, jangan longgar. Pager longgar, malingnya masuk, pager guyonan itu namanya, nggak lucu itu ya. Nah, ini softnya yang seperti pager yang rapi. Jangan sampai longgar yang sekiranya bisa dimasuki anak kecil atau anaknya kambing, begitu maksudnya. Kelihatan Nabi, sumpah aku kelihatan setan itu gudo kamu itu, mempengaruhi kamu, menggoda kamu tadi itu, seperti anak kambing muter-muter masuk-masuk ada di antara saf tadi itu. Nabi kelihatan setan. Kenapa kok kita nggak kelihatan setan? Sama-sama setannya sebabnya. Masya Allah. Yang rapet ya, yasufuna fi salatihim kasufufihim fil qital.
Allah mensifatkan umatnya Nabi Muhammad dalam kitab-kitab dahulu, kitab Taurat, mereka itu kalau sudah ngatur shaf seperti ngatur barisan perang. Jadi kalau sudah qomat langsung dia tadi itu seperti orang yang perang itu siap semuanya begitu. Shafnya rapi, deret-deret begitu. Nah kalau sekarang ini bukan seperti perang ini, seperti tawuran kadang-kadang. Kalau udah shaf kadang-kadang renggang, belum selesai shafnya, buat shaf lagi, pojok sendiri ada, pojok sana ada, tengah kosong. Ini bukan shafnya perang ini mau tawuran ini. Karena itu yang teratur betul. Yasufuna fis salati kasufufihim fil qital. Mereka umat Muhammad disifati kitab Taurat mengatur shafnya seperti mengatur barisan perang. Rapi, rapet, racak gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istawu, yang rapi, yang lurus, ya, istawu, luruskanlah itu. Shaf itu tastawi qulubukum, maka akan lurus hati-hati kamu. Watamasu, dan salinglah bersentuhan dalam shaf tadi itu. Tarahamu, maka kamu saling rahmat di antara kamu. Qala Syuraih, berkata Syuraih, tamasu, saling bersentuhan, yakni memaksudkannya tamaraju fis shalah, mengartikannya tamaraju fis shalah. Mengartikannya siapa? Nabi maksudnya. Tamaraju, salinglah bersatu fis shalah, dalam salat. Jangan ndak enak-enakan. Aku sak seneng belenek ambek wong iki, tak gelem nyedek. Shaf ada yang nggak cocok, kemudian dia menjauh. Jangan, katanya. Saling berdekatan, saling kalau perlu bersentuhan. Jangan kamu tadi itu menjauh begitu, jangan. Kalau perlu saling bersentuhan, nemen mepete begitu. Tarahamu, kamu akan menjadi orang yang saling rahmat di antara kamu. Karena itu orang kalau mau sholat itu Pak disiapkan. Persiapannya itu leiso aduso dimi mandi. Sikatono dimi bersih. Ngedepu koco dimi sebelum sholat pergi ke masjid. Lihat koco, deloken, meripati ono keteke bunda. Bersihkan. Pakai baju yang bagus, yang rapi, khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakai yang rapi-rapi kalau pergi ke masjid, pakai minyak wangi, berangkat. Enak, orang seneng kalau berdekatan itu. Sholat seadanya. Ada di sawah 7 jam langsung masuk masjid. Bau seperti kerbau misalnya. Ababe, naudzubillah, ketei, rongton. Nah kalau sudah demikian, ya otomatis yang sholat ini tidak ambekan menggos-menggos Pak.
Karena itu kalau pergi ke masjid diatur yang serapi mungkin. Lah kalau pergi ke masjid rapi-rapi orangnya, pakai minyak wangi, bersih, teratur, softnya teratur, nikmat jadinya. Nikmat, bagus jadinya. Itulah aturan Islam. Jadi karena memang coba sampean lihat bagaimana kita diatur. Pakai siwak ya, bersihkan supaya bau mulut kita sedap. Kemudian wudu yang betul, rapi. Pakai baju yang bagus, putih kalau bisa. Semprot minyak wangi. Pakai minyak wangi. Berangkat ke masjid bis sakinah wal waqar, dengan tenang. Jangan ke susu-susu berangkat ke masjid. Pakai minyak wangi, jaraknya dengan masjid 0,5 kilo, tapi jalannya ngotot, jalannya cepet-cepetan. Kenapa? Mepet waktunya, sampai ada di masjid keringetan ke HP ngopios. Minyak kalah Pak, keringetih. Karena itu hadits ini menerangkan yang rapi soft. Luruskan soft, lurus nanti hati kamu. Saling berdekatan, saling menyatu kalau dalam soft. Maka akan saling rahmat di antara kamu, ya Allah. Jadi sholat itu gambaran hidup bermasyarakat, Pak. Kehidupan sosial itu tergambar dalam sholat. Sholati rapi, sofi rapi, insya Allah umat Islam ini rapi semuanya. Kalau sudah softnya rapet, insya Allah saling perhatian, saling rahmat satu di antara sama lain. Kalau sudah softnya nggak rapet, renggang, waduh, berarti satu sama lain egois, nggak ada peduli dengan keadaan yang lainnya. Kalau softnya kocar kacir, berarti umat Islam kocar kacir. Subhanallah. Jadi sholat ini ukuran berarti. Karena itu kalau sampean masuk masjid, delok sofi rapi gape, alhamdulillah. Insya Allah masyarakatnya rukun. Insya Allah masyarakatnya bagus. Sofi kocar kacir, naudzubillah, ribut dok, rame terus. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimus sufuf, dirikan saf-saf kamu, fa innama tasuffun, maka hanya saja kamu itu membuat saf bisufufil malaika, dengan saf-safnya para malaikat. Wahadu bainal manakib, dan sesajarkanlah antara pundak-pundak. Wasuddul khalal, dan tutup selah-selah atau renggang-renggang saf. Walinu, dan lemah lembutlah bi aidi ikhwanikum, dengan tangan-tangan saudara-saudara kamu. Wala tadharu, dan janganlah kamu membiarkan furujatin, longgar-longgar, renggang-renggang lisyaiton, untuk setan. Softnya itu kamu adalah softnya malaikat. Sebenarnya malaikat ikut bersama mengatur soft dengan kamu, karena malaikat itu bersoft-soft, Pak. Ada di langit itu malaikat itu rapi, duduk seperti di pasar, campur aduk begitu, enggak. Para malaikat itu rapi semuanya, softnya itu rapi semuanya. Lah kita ini ibadah diatur seperti para malaikat, rapi softnya. Softnya itu rapikan, karena kamu itu adalah serupa dengan para malaikat mengatur soft. Itu orang mukmin itu begitu.
Kemudian yang sejajar, pundak be pundak ini persis, ojo maju mundur begitu. Yang persis begitu. Kemudian kalau ada longgar masuki supaya rapat begitu. Kalau ada yang jauh dari kamu, tarik entangannya teman kamu, tapi jangan kasar-kasar. Jangan dia tadi itu untuk supaya rapat, ditarik sampai nyosop misalnya. Tukaran itu nanti. Jangan dibiarkan ada longgar itu untuk jalannya setan yang mengganggu sholat kamu. Allah, nikmat kalau begitu ya. Jadi malaikat itu Pak, rapi malaikat itu. Memang makhluk Allah yang paling nurut itu malaikat itu. Menungsoi kadang-kadang nurut, kadang-kadang tidak nurut, tapi akhirnya tidak nuruti. Kalau malaikat itu la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nurut malah malaikat. Jumlahnya malaikat itu luar biasa. Jumlahnya malaikat itu luar biasa. Tidak ada mengetahui jumlahnya kecuali Allah sudah. Saking akeh. Sampai Nabi itu pernah berkata, "Attatis sama wa huqqalaha anta'id." Kalau sampai naik truk, saat truk itu maksimalnya berapa orang? Kalau dianggap 100, waduh, mepet itu, lah diisi 1000. Ya miek-miek. Ya enggak? Kriek-kriek sudah ini. Enggak kuat muatannya terlalu banyak. Langit juga begitu. Kebanyakan malaikat itu sudah, kata Nabi, miek-miek langit ini, kriek-kriek sudah langit ini. At-tatis sama, udah benar-benar langit ini sudah tidak mampu membawa jumlah malaikat yang begitu banyak ada di atas langit. Wa huqqala laha anta'id. Pantes langitnya tadi itu begitu. Ma min maudi'i arba' asabi' illa wa fihi jabhatun minal malaika tasjudu lillahi azza wa jal. Tidak ada longgaran 4 jari aja. Berapa senti ini 4 jari ini? Tidak ada selonggar 4 jari aja kecuali di situ ada dahi malaikat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud ke HP malaikat taat semuanya. Tidak ada malaikat dominuan, tidak ada malaikat main kartu, tidak ada malaikat bal-balan. Semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rapi malaikat, rapi luar biasa. Coba sampean lihat yang ngatur hujan itu rapi. Turunnya hujan ukuran podo kabeh. Tetesan airnya sama semua, semuanya. Ndak ono sing nemen gede ini, ndak ono, tetesannya sama. Kenapa? Rapi malaikat, teratur malaikat. Diatur. Luar biasa para malaikat Allah. Lah kita disuruh menyerupai malaikat, mirip malaikat, ojo mirip setan. Yang teratur, yang rapi, suruh pakai minyak wangi, bajunya putih-putih, berangkat ke masjid dengan tenang, softnya bagus, rapi. Malaikat. Kok setan rambut itu jembrak-jembrak? Hah? Dikasih anting-anting, mulai kuping, telu, irung, ilat, dikasih anting-anting. Mari kalau mau tahu jojon bisa kena anting-anting. Ini apa-apaan ini? Sapi tuh loh, irung itu sih cancang. Iki saya latih di cancang. Masya Allah. Inilah kebodohan manusia yang diatur oleh agama serupa dengan malaikat, tapi dia merubah dirinya untuk serupa dengan setan. Karena itu hati-hati.
Islam itu menghendaki sampeyan itu bersih, bagus, rapi, bahagia, mulia dunia sampai akhirat. Softnya yang rapi, yang rapat, itu adalah melambangkan kerapian kehidupan masyarakat umat Islam. Dan kalau rapat umat Islam ini satu sama lain saling perhatian, satu sama lain saling menolong yang lainnya nantinya. Waman wasala soffan, dan siapa menyambung sof, wasalahullah, maka Allah menyambung dia. Waman qata'a soffan, siapa orang yang memutus sof, qata'ahullah, maka Allah memutus dia azza wa jalla. Sofnya belum tutup, males ke pojok, nggak sof anyar, kok sepur-sepuran ngono. Kata Nabi, yang nyambung sof disambung urusannya sama Allah, artinya hajatnya akan diselesaikan oleh Allah. Yang tidak nyambung sof diputus oleh Allah dari rahmatnya, diputus daripada Allah SWT daripada hajatnya. Kan ruwet kabeh wong Islam. Orang Islam itu ruwet, kadang-kadang punya hajat, punya urusan tidak tutup terus, nggak kesampaian terus. Kenapa? Softnya nggak diperhatikan. Buat soft sendiri, buat soft sendiri, buat soft sendiri. Jangan membuat soft kecuali yang di mukanya udah rapi. Beb, ada di sana agak jauh. Apa lumpuh sikilmu? Jalan ke sana. Diatur yang benar. Kenapa kamu terlambat? Kalau kepingin kamu nggak terlambat, ya berarti datang yang pertama. Nah, kalau memang sudah kamu terlambat, ya risikonya datangi. Jangan kamu tadi itu membiarkan soft tadi itu berantakan begitu, nggak benar. Siapa yang nyambung soft disambung oleh Allah. Siapa yang mutus soft diputus oleh Allah. Ada juga hadis tentang masalah rahmat, tentang silaturahim, rahmat, tentang silaturahim. Allah itu mengambil rahim itu dari kata rahmat. Kemudian Allah berkata, man wasolaki wasoltuh, wa man qata'aki qata'tuh. Kerabat, family, siapa yang nyambung kamu tak sambung, kata Allah. Siapa mutus kamu tak putus. Keluarga itu jangan sampai putus hubungan, harus ada hubungan yang baik, sak duluran, sak keluarga yang baik. Siapa yang mutus silaturahim tak putus, kata Allah. Wis masih sembahyang gak tak reken kon, walaupun baca Quran tak aku dengarkan kamu, walaupun kamu beramal soleh aku nggak perhatikan dengan kamu, seakan-akan begitu. Kau Masya Allah, sama family sendiri nggak nyopo sampai 20 tahun, cik kuat temen cangkemmu. Siapa? Maaf Beb, kalau saya nyapa ndak mau, dia dulu lah. Kalau tunggu-tungguan kapan selesai? Udahlah, kamu kepingin pahala besar, ngalau siapa aja. Laisal wasil bil mukafi, innamal wasil idza quti'a rahimuh wasalaha. Bukan orang yang dikatakan menyambung silaturahim itu balas-balasan, bukan. Tapi yang dikatakan menyambung, kalau ada yang mutus, nggak nyapa, nggak berhubungan, dia yang mulai untuk berhubungan, dia yang mulai untuk menyapa. Itu yang dikatakan silaturahim. Lek podo tekone duduk silaturahim itu wis biasa. Kalau ada yang tidak datang ditekani, didatangi. Ya apa baik kamu? Itu silaturahim. Podo nyopone, Assalamualaikum, waalaikumsalam, bukan silaturahim, sudah akrab itu. Justru kalau ada yang nggak nyapa, ditekani assalamualaikum, baik kamu, wah hebat itu yang hebat.
Nah kalau sudah cagaknya ini bagus semuanya, wis kuat. Kalau keropos baru dibetulkan, diganteni itu. Wah ini insya Allah memperkuat namanya. Begitulah. Satu sama lain saling perhatikan. Qati'u rahimin mal'un, kata Nabi. Orang yang memutus silaturahim itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Harus dituruti nafsu. Kalau memang ada family yang dia tadi itu wis anggap nyalai, jangan kamu balas dengan kesalahan. Tenang aja sudah. Enggak mungkin orang kalau menyambung silaturahim akan dijatuhkan martabatnya oleh Allah. Pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Ya apa Beb? Aku tahu diidoni. Atase diidoni lho. Kon siram banyu pisan tek idune. Diidoni tok iku lho sampai 20 tahun. Kenemenen itu. Loh saya pernah dicaci. Kalau kamu pernah dicaci sama orang, orang tidak mungkin akan, kalau kamu tidak menjawab, orang tidak mungkin akan menilai kamu itu jelek, tapi justru yang mencaci dinilai jelek. Sampai dilono mbek wong konan jene jaran, konan jene bedes misalnya, kamu tidak menjawab. Kira-kira yang dikritik sama orang, yang dibicarakan sama orang siapa? Ya Allah, kan jawab, Masya Allah, Subhanallah, sabar orang itu, dipuji sampean. Justru yang mencaci sampean tadi itu yang dilono. Oh, bocah kembi kayak ngono. Enggak, orang enggak ada salahnya kok dia caci-caci lah. Dia yang jatuh. Lah ada apa kamu marah juga? Kok niku pedes kok nasu. Jaran ada kon babi. Podo taman safari ini namanya. Enggak usah begitu. Tetap bersikap baik, tetap berhubungan dengan bagus. Itu hebat itu. Nah, karena itu kalau sholat berjamaah 5 waktu itu ketemu semuanya ada di masjid, wah insya Allah saya yakin kalau caruk orang Islam, insya Allah tidak ada pertikaian di antara umat Islam. Long Islam membuat jamaah. Apa jamaah itu? Jamaah itu bersatu. Sholatnya aja bersatu. Jum'ah, apa Jum'ah? Podo bersatu. Ada mingguan, ada bahkan per waktu. Hebat enggak Islam ini? Luar biasa. Kemudian tahunan ada, sholat Id. Tahunan itu. Alhasil Allah menghendaki kita ini satu. Satu dalam kebaikan, satu dalam perbuatan taat. Duduk bersatu di orkesan, bukan bersatu di bal-balan, tapi bersatu dalam sholat berjamaah, dalam sholat Jum'ah, dalam sholatul Id, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Anas radhiyallahu anhu qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqimu sufufakum, dirikanlah saf-saf kamu, wa tarasu, dan rapatkan saf-saf kamu, fa inni arakum, maka sesungguhnya aku melihat kamu sekalian, min wara'i dhari, dari belakang punggungku. Fakana, maka ada ahaduna, seorang di antara kita, yalzigu, menempelkan, mankibahu, pundaknya, bimankibi sahibi, dengan pundak temannya, wagodamau, dan menempelkan kakinya, bigodami sahibi, dengan kaki temannya. Kata Nabi, ngerapat loh softnya yang lurus. Ya, akimu itu bisa berarti lurus, istiqamah. Ya, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Akimu yang lurus, tegak, yang lurus, yang rapat. Jangan dianggap kalau saya menghadap kiblat nggak tahu loh softnya kamu, kata Nabi. Aku ini bisa melihat
Apa yang terjadi di belakangku seperti yang aku lihat yang ada di mukaku. Kanjeng Nabi dikasih keistimewaan. Jadi Nabi tidak perlu noleh. Kalau ada soft nggak beres, Rasulullah, sing di tengah. Diperhatikan yang di pinggir, yang itu soft kedua, ketiga. Rasulullah itu tahu yang ada di belakang seperti yang tahu ada di muka. Nah, ada ini oleh Kanjeng Nabi bisa. Di muka kelihatan, di belakang sama penglihatannya. Melihat di muka dengan melihat di belakang sama. Kanjeng Nabi. Kalau sampean pakai spion, bisa ngelihat yang di belakang, ngelihat spion. Tidak oleh, tapi ketok toko spion. Kalau Rasulullah tidak pakai spion, bisa melihat yang ada di belakang sebagaimana melihat yang ada di muka. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, mukjizat Kanjeng Nabi itu. Aku ngelihat loh ya, yang ada di belakang kamu, yang ada di belakangku seperti aku ngelihat yang ada di mukaku. Duduk samar-samar, ketok persis. Kelihatan persis sama. Muka belakang bagi Rasulullah adalah sama. Kanjeng Nabi nggih. Nah, saya supaya kelihatan Ustaz, tak kasih koco ning ngarepmu. Jene gotok sofi. Tambah dak khusyuk salatmu. Salat delok koco, tambah dak kelihatan. Hah? Tambah dak khusyuk salatnya, tambah terganggu salatnya. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berkata begitu, sahabat, waduh, ini diperhatikan Nabi nih. Langsung sahabat ngatur softnya rapi, sampai saking rapatnya koyok-koyok berdesakan gitu. Koyok-koyok berdesakan gitu. Rapat sampai nempel pundak-pundak, sikil sama sikil itu pundak, saking rapatnya begitu. Saking rapatnya. Begitu seharusnya orang itu kalau membuat soft, ya. Rapet, lurus, rapi. Jangan wis rapet kon leboni maning. Akhirnya sembayangi miring-miring. Ini ndak bener, itu ndak khusyuk tambahan. Ya maksudnya rapet di sini jangan longgar, gitu maksudnya. Ada lagi ndak rapet, cuma sikile mekangkang. Sikile tok sing mekangkang, Pak. Ndak rapet padahal sikile dawa. Iku sembayangi rajungan niku. Mekangkang gitu. Bukan begitu maksudnya, artinya yang rapet soft tadi itu. Jangan sholat mengatur soft tadi itu yang sekiranya longgar, ya. Rapet, lurus, begitu maksudnya. Duduk berarti sikil, ambil sikil tapi mekangkang begitu, enggak. Ya, itu tambah keliru kalau sholat begitu, ya. Tambah keliru, enggak manis jadinya. Iki duduk wong kate apa namanya seperti perang, masa perang begitu mekangkang begitu. Ini kuda-kuda ini, sumo ini ya. Ini enggak benar kalau begitu itu. Nah. Intaha, selesai risalah ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Risalah yang berikutnya memperhatikan jamaah isya dan subuh lebih daripada yang lainnya. Semua berjamaah, dianjurkan berjamaah sholat 5 waktu, tapi untuk isya dan subuh lebih diperhatikan lagi. Fadilah-fadilahnya ada tersendiri, nanti insya Allah akan kita bahas ada di pertemuan berikutnya. Alhasil saudara, kita ya diatur sama Islam ini, semuanya diatur. Mulai sampai bersihkan wajah, bersihkan diri, pakaian, keluar rumah, carane jalan ke masjid lho diatur, sak dungone bisa nono. Lah kono kabeh itu. Masuk masjid diatur, langsung kita sholat tahiyatul masjid setelah masuk dengan kaki kanan, ono dungane, setelah itu ambil shaf pertama yang rapi, niat iktikaf. Kemudian setelah itu sholat berjamaah
softnya juga teratur, rapat, ngikuti imam juga teratur, duduk balapan sampai imam. Tahu balapan imam enggak? Durung assalamualaikum Allah Akbar lho kok dimi. Durung iktidal iku padha ambek naik kuda balap kudai. Ada orang naik kuda. Naik ada di gerobaki kuda. Tahu tuh mau enggak sampean ini? Apa itu? Andong ya? Andong kuda itu. Kan seharusnya dia di belakang kudanya. Kudanya nganterkan ke tempat tujuan. Ini ndak disalib kudai. Jadi kudai ngudutu sampai dheweke. Iki luwih dadi jaran nih. Dadi jaran aslinya. Karena itu Nabi itu menganggap orang yang mendahului imam salate kok ndimi imam padahal jadi makmum itu bukan kuda lagi, keledai. Lu keledai? Apa keledai? Tidak ada di sini keledai. Nah, kalau sampean kepingin tahu keledai, delok nang sumbang berjamaah, ndimi imam, oh iki keledai. Keledai itu binatang bodoh, Pak. Keledai itu binatang bodoh, melayu nih gak iso banter, awake yo gak sepiro gede, muarene goblok setengah mati, suarane welek ndak enak blas, inna angkaral aswat la sautul hamir. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan orang-orang yang mengerti ilmu tapi nggak ngamalno ilmu nih, itu keledai bawa kitab. Keledai bawa kitab. Artinya apa? Bongol tapi ngerti kitab. Katanya Nabi, alladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam yuhawwilullah ra'sahu ra'sa himar. Orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam sujud, turun imam mengangkat kepala, wis ngadeg nimi. Itu nanti kepalanya di hari kiamat seperti himar. Kata ulama sebagian itu adalah hakikatnya. Jadi ndase kok imam moncong ngono. Kupingi dawa. Loh. Tanggane kaget, loh, kok ngene wajahmu? Kanca-kancane bakal kaget, kok ngene wajahmu? Iya, ndimi imam terus piyen. Karena itu sholat berjamaah itu yang rapi, lurus shafnya, ngikuti gerakan imam, maka akan terjadilah satu kehidupan bermasyarakat yang sama dengan sholat tadi itu, rapi, saling berdekatan, dan patuh dengan pemimpinnya. Mudah-mudahan insyaallah sholat ini akan bisa kita perhatikan dan kita laksanakan dengan sebaik mungkin, dan insyaallah berkat sholat yang baik ini kehidupan kita akan jauh lebih baik. Amin Allahumma. Mampengi trompetan tidak sampean? Hah? Ngoten ya, alhamdulillah. Dijogo keluargai. Aja trompet-trompetan model ngono. Tahun lagi juga dijaga, semuanya jaga. Ojo ono sing metu keluargaku dak malam tahun baru, tahun baruan. Yang penting kita menjadi orang taat kepada Allah. Tahun baru ini sopo iki? Ini bukan tahun barunya kita ini. Lah kok dirayakan dengan orang-orang kita? Sing ndak. Saat tadi malam itu kelihatan kudu guyu. Ono sing nggawe kopi putih nggo trompet. Apa omong iki ya? Mari kebentuk rupane. Jadi itu bukan acara Islami, ya. Sampean sudah punya tahun baru bulan Muharram, diajak donga bareng. Lah tadi malam wis ta, percaya sampean, goro kabeh rekayasa semuanya dari itu. Itu bentukan daripada bukan orang-orang Islam. Goro kabeh. Makanya dia mengeluarkan biaya besar-besaran untuk supaya sampean itu kepincut, untuk sampean ke orang-orang Islam lali dengan tahun barunya Anda yang diresmikan oleh ajaran Islam.
Tapi mereka merekayasa untuk membuat tahun-tahun, padahal ada ono sejarah. Goro kabeh Pak, goro kabeh. Dia tadi itu merekayasa membuat tahun-tahun baru tadi itu adalah buatan tangan mereka yang tidak berdasarkan dengan apapun, baik itu dengan hitungan alami maupun itu dengan hitungan sejarah. Tidak ada sama sekali. Digoroi sampean, mari ngono ikut-ikutan kayak trompet tratret. Hati-hati, dan kasih kopiah model begini nih. Iya, apa muncung itu dulu waktu di Spanyol setelah perang salib, daerah-daerah Islam tadi itu dikuasai sama orang-orang Nasoro. Itu orang-orang Islam satu di antara dua, keluar dari daerah itu atau yang tinggal daerah itu harus berubah agama jadi Nasoro. Sing berubah agama jadi Nasoro dikei kopiah model ngono. Lah kalau apa saiki wong Islam kabeh kayak kopiah model kaya ngono. Kepingin dadi agama berubah ta? Loh serius ini. Karena itu ndak usah melo-meloan model kaya ngono. Nggak usah ikut-ikutan model begitu. Kok satu saat mungkin akan kita bawakan sejarah-sejarah yang model begitu supaya sampean sadar bahwa wong Islam duwe tahun baru. Wong Islam punya cara sendiri untuk memperingati tahun baru. Orang Islam punya pakaian sendiri yang tidak boleh sama dengan pakaian orang-orang non-muslim yang lainnya. Mudah-mudahan insyaallah jadi orang Islam beneran ya. Keluarganya juga begitu dijaga jadi orang-orang Islam beneran. Amin Allahumma. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.